Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Apakah masih semangat? Masih. Ya, harus semangat dong walaupun jam pelajaran ibu ada di jam pelajaran yang terakhir. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk ketua kelas boleh meminta bantuannya. Baik Bu, semuanya duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Tri. Sama-sama Bu. Sebelum kita masuk pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akan mengecek kesiapan kalian terlebih dahulu. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran pada siang hari ini? Siap. Baik, oleh karena itu Ibu meminta untuk barang-barang yang sekiranya tidak mendukung proses pembelajaran, mohon dimasukkan ke dalam laci atau tas ya. Nah, kemudian Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Ada. Siapa? Siap. Eli dan Yusuf kenapa? Sakit. Kalian sudah semua atau belum? Sudah dijauh ya. Aduh, semoga teman kita bisa lekas sembuh. Amin. Nah, materi kita pada siang hari ini adalah menilai akurasi kritis sosial yang disampaikan dengan membandingkan beberapa isi teks. Nah, sebagai pembuka pembelajaran, Ibu sudah menampilkan sebuah komik yang berjudul Komik Kecil di Tengah Keramaian. Nah, Ibu meminta bantuan untuk 2 orang siswa berdialog membacakan komik yang sudah Ibu tampilkan. Ada 2 tokoh, yaitu sebagai Pak Polisi dan anak muda yang berbaju biru. Silahkan, siapa yang mau membacakan komik yang sudah Ibu tampilkan? Saya dengan Mas Ayu. Baik, Rizky dan Aditya Bayu boleh langsung dibacakan? Silakan, Bu. Oh. Oke. Gimana? Aku anak muda. Dari kiri ke kanan ya. Ya baik Bu. Dia sendirian. Kok nggak ada yang nolongin? Kamu cari mama ya. Ini minum dulu. Habis itu kita cari mama bareng-bareng ya. Nangisnya pelan-pelan ya. Yuk, Pak Polisi bantu cari mama. Wah, pas banget Pak. Kadang yang hilang bukan cuma anak kecil, tapi rasa peduli orang dewasa. Pak, netizen bisa kena mental kalau baca ini. Hihihi. Tepuk tangan untuk Rizky dan Aditya Bayu. Sepertinya Rizky cocoknya jadi polisi. Rizky cita-citanya jadi apa ya? Jadi orang sukses. Nah, sekarang Ibu bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah membaca komik itu? Ada yang ingin mengungkapkan? Oh, silahkan ya. Saya Bu. Nah, setelah membaca komik ini, saya merasa terharu sekaligus terhibur. Terharu karena masih ada orang peduli yang membantu anak kecil yang terpisah dari ibunya di dalam keramaian. Tetapi lucu karena di akhir komik ada kalimat tentang netizen kena mental Bu. Bagus sekali jawaban dari Nia. Tepuk tangan untuk Nia. Karena Nia sudah aktif menjawab, Ibu ada sedikit hadiah untuk Nia. Oh, iya, untuk Rizky dan Bayu, Ibu kelupaan nanti di akhir pembelajaran saja ya. Terima kasih Bu. Tidak lupa untuk anak-anak semua, Ibu mohon untuk aktif bertanya, berdiskusi karena Ibu akan memberikan poin keaktifan dan sedikit hadiah di akhir pembelajaran. Begitu ya? Terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 2, dari gambar komik yang telah ditampilkan, komik tersebut berisi nilai-nilai yang dapat kita ambil loh. Nah, adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya nilai yang dimaksud itu apa? Saya Bu. Silahkan Febri. Jadi menurut saya komik itu memiliki nilai peduli Bu. Soalnya bapak-bapak yang pakai baju biru itu mempunyai sikap memperhatikan dan mau membantu anak kecil yang terpisah dari ibunya. Terus komik itu juga menyindir orang yang
hanya sibuk jadi netizen yang peduli di komentar, tapi sebenarnya juga gak peduli banget Bu. Keren sekali jawaban dari Febri. Tepuk tangan untuk Febri. Nah, dari komik ini termasuk ke dalam teks anekdot. Teks anekdot itu biasanya terdapat gagasan maupun kritikan yang mana kritikan itu disampaikan secara halus. Nah, di dalam teks itu biasanya terdapat gagasan yang bersifat peduli atau bernilai peduli. Nah, di dalam komik ini terdapat gagasan yang bersifat peduli. Itu apa yang dikatakan oleh Febri tadi. Nah, tetapi di dalam teks anekdot itu tidak hanya gagasan peduli saja, tetapi ada yang lain seperti peduli, simpati, empati, pro dan kontra. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar membandingkan beberapa informasi dari beberapa teks yang bersumber dari sumber yang berbeda. Kemudian kita akan mengklasifikasikan kalimat mana yang mengandung gagasan yang bersifat peduli, simpati, empati, pro dan kontra. Begitu ya anak-anak? Baik, Bu. Nah, apakah kalian masih semangat mengikuti pembelajaran Ibu? Nah, oleh karena itu Ibu akan mengajak kalian untuk tetap semangat dan memberikan afirmasi positif kepada diri kita sendiri. Judul tepuknya itu yaitu tepuk janji fokus. Ketika Ibu bilang janji fokus, kalian bisa, Ibu bisa bilang begini. Nanti kalian contoh ikuti ya. Janji fokus, bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Hore, hahaha. Begitu ya anak-anak? Bisa diikuti terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan dampak positif kepada kita semua. Ibu mulai ya. Baik, Bu. Janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Hore, hahaha. Silahkan duduk, silahkan duduk. Mau lagi? Nanti di akhir pembelajaran ya. Nah, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan materi, kemudian Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD. Nantinya LKPD itu akan kalian presentasikan begitu. Nah, tujuan pembelajaran pada siang hari ini, peserta didik mampu membandingkan isi informasi serta mengidentifikasi ungkapan gagasan dan perasaan simpati, peduli, empati, dan atau pendapat pro kontra dari teks visual berbagai sumber, baik dari komik, artikel, atau berita. Kemudian, Ibu harap kalian dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini karena tentunya ilmu yang kita dapat tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Manfaat pembelajaran yaitu yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari, kita jadi lebih bijak saat menerima informasi, bisa menyampaikan kritik tanpa menyinggung perasaan orang lain, tidak mudah terpengaruh hoax atau berita yang menyesatkan. Dan yang terakhir, dapat mengetahui informasi yang akurat. Nah, tentunya materi pembelajaran yang kita lakukan, yang kita pelajari pada hari ini tidak terlepas dari ilmu pengetahuan yang lain seperti pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, karena dalam teks anekdot itu biasanya kita dapat menyampaikan kritik maupun gagasan untuk kebijakan publik, pelayanan masyarakat, perilaku tokoh maupun perilaku tokoh politik maupun perilaku sosial. Nah, ada juga ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan materi ini yaitu mengenai ilmu sosiologi, mengenai pengamatan fenomena sosial, norma sosial, interaksi sosial, begitu ya anak-anak? Nah, kita masuk dalam materi. Biasanya di gagasan di dalam suatu teks itu terdapat nilai-nilai. Nah, yang pertama itu simpati. Simpati adalah keadaan di mana kita
merasa kasihan, iba turut prihatin terhadap keadaan atau kondisi di sekitar lingkungan kita. Seperti ada seseorang yang turut berbelasungkawa atas kematian dari salah seorang tetangga di desanya. Kemudian ada empati. Empati adalah keadaan di mana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi kita bisa merasakan seolah-olah apa yang dirasakan oleh mereka. Seperti ketika Mbak Anissa Hatun menyalami Arif Nirmala dan mengucapkan bangga kepada Arif Nirmala karena Arif Nirmala sudah berhasil menjadi juara kelas begitu. Kemudian ada peduli. Nah, peduli ini adalah keadaan di mana kita memahami, memperhatikan dan diikuti dengan tindakan proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita, seperti contoh tadi di komik itu. Apakah ada yang dapat dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Bisa dipahami? Bisa. Dan yang terakhir itu ada pro dan kontra. Pro itu adalah sikap kita saat menyetujui atau memihak terhadap pendapat, pekerjaan ataupun usulan dari orang lain. Nah, contohnya itu ketika Umi memberikan usulan di saat kita diskusi dan Rifa itu mengacungkan jempol dan setuju terhadap usulan yang disampaikan oleh Umi. Begitu. Dan yang terakhir itu adalah kontra. Sikap di mana kita menentang atau tidak menyetujui pendapat atau usulan dari orang lain. Kebalikan dari pro tadi. Dan contoh dari kontra itu ketika Claudia memberikan usulan, tetapi Risma ini mengangkat tangan kemudian menyanggah usulan dari Claudia. Begitu ya anak-anak? Baik. Sampai sini adakah yang ingin ditanyakan? Belum. Kalau tidak, Ibu ada sedikit latihan sederhana. Ini masih berkaitan dengan materi kita. Nah, di sini Ibu sediakan 4 kotak. Dan kalian berhak memilih kotak mana yang akan dibuka terlebih dahulu. Di dalamnya itu terdapat pertanyaan, nanti kalian bisa jawab. Nah, apabila di dalam pertanyaan itu terdapat dialog dan jawabannya itu hanya humor dan anekdot, yang dimaksud humor itu adalah ketika di dalam dialog itu sindirannya itu tidak ditujukan langsung oleh seseorang dan maknanya itu implisit, tidak bisa dipahami secara langsung. Tetapi kalau anekdot itu di mana di dalam dialog itu sindirannya itu langsung bisa ditujukan kepada pemerintah, layanan publik atau orang-orang. Begitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa. Dalam hitungan ketiga ya anak-anak. 1, 2, 3. Kotak mana yang akan dibuka terlebih dahulu? 2, 3. Apa namanya? Iya, nomor berapa? 1. Mau yang apa nih? Ada salahnya bang? Anekdot. Tinggal 2, mau pilih yang mana? Adik kapan yang mana? Nomor 2. Empati. Benar semua. Sepertinya anak-anak di kelas ini sudah paham semua ya. Kalau begitu siap
tugas? Siap. Siap ya. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ada 5 kelompok dan setiap kelompok itu terdiri dari 4 anggota, bisa depan belakang. Nah, nanti kalian bisa untuk scan barcode. Di dalamnya terdapat 3 teks. Ada 1 komik dan 2 berita. Dan Ibu akan bagi kalian LKPD untuk kalian kerjakan dan nanti hasilnya akan kalian presentasikan. Nah, isi LKPD ini kalian diminta untuk menuliskan kesamaan dan perbedaan informasi dari ketiga teks tersebut. Kemudian kalian mengklasifikasikan kalimat mana yang mengandung gagasan peduli, simpati, empati, pro dan kontra. Begitu ya anak-anak? Baik, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak bisa di-scan. Tidak bisa. Ibu scan ulang. Dari mana juga? Ibu akan beri waktu kalian 25 menit, cukup? Cukup. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang ya? Baik, Bu. Kelompok Zul. Ini dari kelompok pelayan setiap saat. Kumlot. Amin. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai ya. Ayo perhatikan Ibu. Sudah selesai? Sudah. Kelompok mana yang akan maju untuk mempresentasikan hasilnya? Saya. Kelompoknya boleh untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok manusia sukses akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan saya sendiri, Sadar Kurniawan. Saya Devina Kristina. Saya Ira. Baik, langsung saja masuk pada nomor pertama. Soalnya yaitu
Tuliskan bersamaan informasi yang diperoleh dari 3 sumber tersebut. Jawabannya, dari komik dan kedua berita tersebut terdapat 2 persamaan utama dalam informasi yang disampaikan. 1. Kecanduan ponsel termasuk masalah yang serius. Ketiga, sumber sependapat bahwa kecanduan ponsel, terutama pada anak-anak, merupakan masalah serius yang mempengaruhi kesehatan mental dan sosial. Yang kedua, dampak negatif kecanduan ponsel. Baik komik maupun berita menyoroti dampak negatif dari kecanduan ponsel, seperti hilangnya perhatian terhadap keluarga, gangguan kesehatan mental, dan penurunan kemampuan berinteraksi sosial. Nah, untuk soal nomor 2 itu apakah terdapat perbedaan informasi dari 3 sumber tersebut? Jika ada, tuliskan perbedaan informasi itu. Dan jadi terdapat juga perbedaan informasi antara komik dan kedua berita tersebut. Nah, yang pertama itu komik menggunakan pendekatan humor dan sindiran untuk menyampaikan kritik sosial, sementara kedua berita menggunakan fakta dan data untuk menggambarkan kondisi pasien yang kecanduan ponsel. Yang kedua itu berita 1 dan 2 fokus pada kasus spesifik di RS Jiwa Solo, sementara komik lebih bersifat umum dan tidak mengacu pada kasus tertentu. Yang terakhir menjelaskan penyebab yang berbeda pula dari setiap kasus yang ada di komik, berita 1 dan berita 2. Baik, selanjutnya ini membandingkan informasi di sini. Nah, yang pertama itu sumbernya komik. Simpati. Beberapa pasien harus menjalani rawat inap selama 4 minggu sebelum diperbolehkan pulang. Lalu peduli. Pasien diberi obat-obatan karena kondisi kecanduan ini menyebabkan gangguan saraf. Lalu pro atau kontranya, menurut data Pak Indeks tahun 2017, 156 juta orang Indonesia menggunakan media sosial setiap hari. 85% diantaranya mengakses medsos lewat ponsel. Kecanduan ponsel mengganggu kualitas tidur dan juga konsentrasi di dunia nyata. Lalu berita 1, ini bagian simpati. Kebanyakan pasien tersebut kecanduan game ekstrim. Mereka tidak mau makan hingga tidak mau sekolah. Lalu bagian yang empati, dia menghimbau kepada orang tua agar menjauhkan ponsel dari anak sejak dini. Lalu bagian pedulinya, langkah farmakoterapi atau pemberian obat ini yang paling cepat bisa menyeimbangkan. Kemudian pasien akan menjalani terapi perilaku secara berangsur, dosis obat juga diturunkan. Lalu yang terakhir itu berita 2. Di sini bagiannya itu empati. Cara mencegahnya dengan menggunakan gawai hanya untuk tugas sekolah. Kemudian, pada jam tertentu harusnya keluarga tidak pegang ponsel. Lalu bagian pedulinya, ada beberapa langkah yang kami lakukan untuk mengatasi gangguan emosi itu. Salah satunya dengan obat farmakoterapi. Lalu yang terakhir itu bagian pro atau kontranya. Meskipun begitu, praktiknya agak susah karena tugas-tugas sekolah terkadang memakai gawai atau memakai gawai. Maaf. Tepuk tangan untuk kelompok Ira. Kelompok Ira sudah cukup baik dan cukup jelas dalam mempresentasikan hasilnya. Namun di sini Ibu akan memberikan sedikit masukan. Sebaiknya untuk penugasan kedepannya kalian bisa persingkat jawaban kalian dan sertakan alasan agar jawaban kalian bisa lebih kuat dan lebih tepat. Itu ya. Baik Ibu. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok Ira. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok Ira. Silakan ditutup terlebih dahulu. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tidak hanya mengapresiasi untuk kelompok Ira saja, tetapi Ibu juga mengapresiasi kepada seluruh anak-anak karena kalian sudah berusaha semaksimal mungkin, bekerja keras, bekerja sama untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Kemudian kita masuk dalam refleksi bagaimana pembelajaran hari ini. Ibu akan meminta kepada kalian salah satu untuk mengungkapkan kesan-kesan dan harapan dan memilih emoji berdasarkan perasaan yang dirasakan. Siapa? Saya, Bu. Boleh Claudia? 5. Mengapa kok nomor 5? Karena
pembelajarannya itu sudah sangat menyenangkan dan seru sekali. Iya. Terus teman-teman juga aktif dari mulai berpikir kritis dan juga berdiskusi mengerjakan tugas. Sudah, Bu. Terima kasih untuk Claudia. Tepuk tangan untuk Claudia. Dan kemudian siapa yang akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Silakan Isma. Baik, jadi kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini kita dapat memahami bahwa kritik sosial perlu dibandingkan dari beberapa sumber agar informasinya lebih akurat dan bisa dipercaya. Nah, kemudian kita juga bisa membedakan gagasan simpati, empati, peduli, pro dan kontra dalam sebuah teks. Bagus sekali jawaban dari Risma. Tepuk tangan untuk Risma. Nah, cukup sekian materi pembelajaran pada siang hari ini. Ibu harap kalian bisa untuk selalu bersemangat mengikuti pembelajaran, dan berhubung pembelajaran ibu ini pertemuan yang terakhir, apakah kalian habis ini pulang atau bagaimana? Pulang. Kalau begitu silahkan kalian lanjutkan aktivitas dan tentunya harus bersemangat gitu ya anak-anak. Oh ya, ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mencari teks anekdot di internet masing-masing. Kalian pelajari kaidah bahasanya, karena pertemuan minggu depan kita akan mempelajari mengenai kaidah bahasa di dalam teks anekdot. Begitu ya? Baik. Cukup sekian yang dapat ibu sampaikan dan ibu ajarkan. Untuk teman kelas bisa berdoa menutup kelas. Duduk siap, doa mulai. Selesai. Terima kasih Tri. Cukup sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.